Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Iqraran bihi wa tawhida Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali di atas agama Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan siapa saja yang selalu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, sungguh ia berada di atas kemenangan yang sangat besar. Amma ba'd, ahibati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji hanya bagi Allah Jalla Jalaluhu Rabbul Alamin, yang kita semua adalah miliknya dan kita semua pasti akan kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya Rabb kita yang kita ibadahi dengan benar, satu-satunya Rabb yang menurunkan air hujan dari langit, yang menjadikan air hujan tersebut diberkahi dan bermanfaat untuk makhluk-makhluknya. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada pertolongan, tidak ada kenikmatan, dan tidak ada kemudahan kecuali dengan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah masjid yang kita cintai, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di masjid yang mubarak insyaallah, diberkahi ini, untuk kita melanjutkan kajian rutin kita di Senin malam Selasa, masih membahas pelajaran dari kitab Riyadhus Shalihin tentang taman-taman orang-orang saleh, dan kita masih di dalam bab yang kelima, yaitu tentang al-muraqabah, merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yakni yakin, seyakin-yakinnya bahwa diri kita selalu dilihat, selalu diawasi, selalu dipantau oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, yang semoga senantiasa dijaga dan dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pertemuan kita yang kelima dalam babul muraqabah, bab tentang muraqabah ini di Masjid Baitur Rahmah, masjid yang kita cintai ini. Dan memang pembahasan tentang muraqabah ini lumayan panjang ya di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Bahkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau menyebutkan hampir 9 hadis di dalam bab ini. Dan kalau kita lihat juga penjelasan dan keterangan dari para ulama yang menjelaskan kitab-kitab Riyadhus Shalihin ini, mereka ketika melewati bab muraqabah ini menjelaskan dengan panjang lebar. Bahkan hampir satu kitab ini tebalnya segini, berbahasa Arab full, ini menjelaskan hampir satu bab tentang bab muraqabah.
yang kalau kita baca ini lembar per lembarnya entah berapa tahun lagi selesai, ya, Allahu a'lam. Jadi apa yang kita sampaikan itu merupakan kesimpulan dari penjelasan para ulama. Makanya bagi teman-teman yang sudah bisa bahasa Arab itu sangat nikmat ketika mempelajari ilmu agama Islam. Karena Al-Quran berbahasa Arab, hadis Nabi berbahasa Arab, penjelasan para ulama dalam kitab-kitab mereka juga berbahasa Arab. Makanya harus ya kita hasung dan kita motivasi anak-anak kita, keluarga kita untuk mau belajar bahasa Arab. Ya kalau mungkin kita sekarang sudah telat ya, sudah terlambat gitu. Yang kalaupun dipaksain ya mentok di apa? Isim fi'il huruf ya. Mentok di isim fi'il huruf. Minimalnya generasi penerus kita, mereka harus cinta dan bisa bahasa Arab. Karena dengan bahasa Arab seorang muslim akan dipermudah untuk bisa memahami agamanya, sehingga dia akan lebih bisa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ketiga dari babul muraqabah ini sudah kita baca, yaitu hadis yang datang dari Abdullah bin Abbas, riwayat At-Tirmidzi, di mana Ibnu Abbas pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu waktu, yang kemudian diajarkan oleh Rasulullah kepada Ibnu Abbas beberapa kalimat mutiara, kalimat yang berharga. Ihfadillahi yahfadka, ihfadillahi tajidhu tujahak. Kata Rasulullah kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, jagalah olehmu Allah, niscaya Allah akan selalu menjagamu. Jagalah olehmu Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah ada di hadapanmu. Ini sudah kita terangkan maknanya. yakni menjaga Allah dengan cara menjaga agama Allah, menjaga aturan agama Allah. Kehormatan agama Allah kita bela, kita jaga. Begitupun aturan agama Allah kita jaga dengan cara menunaikan yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarangkan. Dan makna dari Allah akan ada di hadapan kita, yakni Allah akan selalu menolong kita, membantu kita, menjaga dan melindungi kita. Karena jelas ya, secara zat, secara wujud Allah maha dekat kepada kita. Walaupun Allah beristiwa tinggi menetap di atas arasy, ya, di atas langit sana, tetapi Allah maha dekat kepada kita. Karena kita ini kecil, sangat kecil, sedangkan Allah itu akbar. Allahu akbar. Allah maha besar dari semua sisi. Kemudian kata Rasulullah kepada Ibnu Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah." Jika engkau minta sesuatu, maka langsunglah minta kepada Allah. "Wa idza sta'anta fasta'in billah." Dan jika engkau minta pertolongan, beristi'anah, maka mintalah langsung kepada Allah pertolongan itu. Di sini semakin dikuatkan pengajaran tauhid oleh Rasulullah alaihi wassalam. Kita sebagai manusia, sebagai makhluk, sebagai hamba Allah, jika membutuhkan sesuatu, menginginkan sesuatu, hendaknya kita langsung minta kepada Allah Azza wa Jalla. Langsung minta kepada Allah. Ad'uni astajib lakum. Bahkan Allah berjanji dalam Al-Quran, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengijabah doa kalian. Aku akan mengabulkan doa dan permintaan kalian. Maka tidak perlu kita dengan sarana-sarana atau media-media yang tidak disyariatkan dalam Islam ketika berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Namun langsunglah kita berdoa kepada Allah. Angkat dua tangan kita, tengadahkan dua telapak tangan kita ke atas, ke arah langit. Minta langsung kepada Allah. Lisan ini bergerak, diiringi dengan keyakinan hati. Apalagi ketika sujud, apalagi di sepertiga malam terakhir, itu luar biasa. Ketika sujud
dalam salat malam di sepertiga malam terakhir dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ini momen yang sangat luar biasa. Karena di sepertiga malam terakhir Allah di setiap malamnya turun ke langit dunia, mencari hamba yang meminta akan Allah beri permintaannya, mencari hamba yang berdoa akan Allah ijabah doanya, mencari hamba yang istighfar minta ampun akan Allah ampuni dosa-dosanya. Dan juga kata Rasulullah, ketika sujud itu seorang hamba sangat dekat ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Posisi seorang hamba yang paling dekat dengan Allah wa huwa sajid adalah ketika dia bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dikuatkan ya pengajaran tauhid kepada para sahabatnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika mintalah langsung kepada Allah. Jika beristi'anah, minta pertolongan, mencari pertolongan langsung ya, minta pertolongan kepada Allah. Sampai Nabi menerangkan tentang bahwa manusia sekalipun mereka semua berkumpul ya bersatu padu untuk memberi manfaat kepada kita, jika Allah tidak berkehendak, maka mereka tidak akan bisa memberi apapun. Sebaliknya, jika semua manusia berkumpul bersatu padu untuk mencelakai kita, jika Allah tidak berkehendak, maka semua manusia tidak akan bisa mencelakai kita. Dari sini kalau kita faham tentang makna tawakal, tentang makna muraqabah, tentang makna tauhid ya secara umum, maka kita akan menjadi hamba yang tenang. Hamba yang tenang, tumakninah hidupnya. Kenapa? Karena betul-betul mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Sampai ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, "Salullah, mintalah kalian kepada Allah hatta syis'ah, walaupun untuk urusan tali sandal, langsung minta kepada Allah. Walaupun untuk urusan tali sandal yang berapa sih harga sandal, Pak? Hah? Ya bukan yang merek Eropa ya tentunya. Cukup swallow lah. Berapa harga swallow sekarang? Hah? 40.000. Oh itu kualitas bagus itu. 15.000 masih ada? 15.000. Talinya putus. Talinya pegat gitu. Untuk urusan tali sandal saja, kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, minta bantuan kepada Allah. Apalagi untuk urusan rumah tangga, untuk urusan pendidikan anak, untuk urusan ekonomi, untuk urusan bangsa dan negara. Lebih-lebih lagi kita sangat butuh pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya para salaf di zaman dahulu, mereka itu kalau sholat, mereka menjadikan momen sholat sebagai momen untuk mengadu dan meminta pertolongan kepada Allah, sekalipun urusan-urusan dunia. Jadi tidak hanya urusan akhirat yang mereka mintakan kebaikannya kepada Allah, tetapi juga urusan dunia. Sampai dijelaskan ya, kana ba'du salaf yas'aluna fi salatihim hawaijahum. Mereka minta kepada Allah, yas'aluna Allah di dalam salat mereka untuk kebutuhan-kebutuhan duniawi mereka. Sampai urusan garam untuk makanannya, garam untuk masakannya, itu dimintakan kepada Allah dalam salat. Ketika sujud atau sebelum salam di tahiyat akhir, ini dua momen kita boleh berdoa bebas di situ. Semua sujud dalam salat tidak terkecuali. Dan sebelum salam di tahiyat terakhir, ini dua momen kita bisa berdoa bebas, bahkan bisa dengan bahasa selain bahasa Arab. Jika kita tidak bisa bahasa Arab, kita butuh apa? Butuh garam untuk dapur, minta kepada Allah dalam salat. Di sini bukan kita ngurusin dunia ya, tetapi di sini terbukti tauhid kita betul-betul ada, iman kita ada. Sampai urusan garam di dapur saja kita serahkan kepada Allah, kita mintakan kepada Allah. Maka dimanapun kita dan menghadapi masalah apapun, mengurusi perkara apapun, tidak bisa kita lepas sekedip mata pun dari rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian ahibati fillah, kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Baitur Rahmah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Hadis yang keempat, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, Ar-Rabi, hadis yang keempat, An Anasin radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik Abu Hamzah Al-Ansari. Beliau ini orang Madinah, Al-Khazraji, dari kabilah Khazraj. Dan beliau subhanallah kurang lebih 10 tahunan hidup di samping Rasulullah, melayani dan berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak kecil bahkan. Dan itu diserahkan oleh orang tuanya. Maka di sini para ulama juga menjelaskan hendaknya anak-anak kita itu didekatkan dengan ahli ilmu dan ahli ibadah. Apalagi ketika anak kita punya kecerdasan. Karena ketika orang tuanya menyerahkan Anas bin Malik kepada Rasulullah, dikatakan Anas ini seorang anak yang kayis, seorang anak yang cerdas, yang kemudian diserahkan kepada Rasulullah untuk belajar ilmu, untuk melayani dan berkhidmat, ya, membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka salah kalau ada pemikiran anak-anak yang dimasukkan ke pesantren, anak-anak yang dimasukkan ke sekolah agama Islam itu adalah anak-anak yang nakal. Ini sangat bertentangan dengan budaya Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Justru seharusnya ketika anak kita punya kecerdasan, kepintaran, kita langsung, ya, masukkan anak kita ke pesantren. Kenapa? Agar kepintarannya, kecerdasannya diolah dengan ilmu agama. Tapi kebanyakan orang tua di zaman sekarang kebalik. Kalau pintar, masuk ke sekolah berbahasa Inggris, masuk ke sekolah berbahasa Rusia. Ada bahasa Rusia? Ke bahasa, ya. Padahal kan kalau bahasa, ya tinggal buka Google Translate, tinggal ketik-ketik di internet, jadi sekarang. Bahkan gak aneh kalau ada anak sekarang bisa multi bahasa, ya. Kalau anaknya cerdas, pintar, dimasukkan ke sekolah yang katanya favorit, tetapi ujung-ujungnya urusan dunia semua. Ujung-ujungnya urusan dunia semua. Nah, di sekolah ini lulusannya, alumnusnya sekarang sudah menjadi orang-orang hebat. Sudah jadi anggota MPR, DPR, sudah jadi kepala daerah, sudah jadi direktur di BUMN, sudah jadi macam-macam, ya, dari urusan dunia dimasukkan ke sekolah-sekolah yang katanya favorit dan bagus. Tapi ketika anaknya nakal, langsung dicari pesantren, sampai dicari kemana-mana, ya, dicari ke ustadz-ustadz. Dan saya pun langsung menghadapi, ya, orang tua yang, Pak Ustadz, ada nggak pesantren yang bagus? Untuk siapa, Bu? Untuk siapa, Pak? Untuk anak saya. Anak saya bandel, Pak Ustadz. La haula wala quwata illa billah. Dikira pesantren itu penjara, ya. Dikira di pesantren itu adalah tempat untuk apa? Rehabilitasi, ya. Rehabilitasi. Naudzubillah. Ini pemikiran yang salah. Seharusnya ketika kita lihat anak kita ini ada kecerdasan luar biasa, segera cari pesantren terbaik. Tapi Ustaz, kalau di pesantren ngeri Ustaz. Kenapa? Banyak kasus. Ya itu oknum saja. Karena kalau mau dicari, ya, kasus-kasus di sekolah umum juga terjadi. Di sekolah umum juga banyak terjadi, bahkan lebih parah, cuman tidak di blow up. Itu aja. Naudzubillah. Di sini jamaah, Anas bin Malik, anak kecil yang masih kecil ketika itu dan cerdas, diserahkan kepada Rasulullah. 10 tahun, bayangkan 10 tahun terus belajar menimba ilmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkhidmat kepada Rasul utusan Allah, sehingga ketika sudah besar menjadi anak yang saleh dan pasti akan menjadi aset berharga
untuk orang tuanya. Ingat, Nabi pernah bersabda, "Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Jika seorang insan mati, maka terputus semua pahala amal-amalnya kecuali dari 3 hal di antaranya. Shadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladin salihin yad'u lah. Sedekah jariyah, yakni harta benda yang disedekahkan di jalan Allah, harta benda yang diwakafkan di jalan Allah. Kemudian ilmu yang bermanfaat yang diajarkan kepada umat, dan kata para ulama tidak ada ilmu yang lebih bermanfaat daripada ilmu agama. Yang ketiga, anak saleh yang berdoa kebaikan kepada Allah untuk orang tuanya. Jadi aset berharga itu adalah keberadaan anak saleh, anak yang salihah. Bukan properti yang ada di mana-mana. Bukan rumah yang mewah yang kita miliki di sana sini. Di Bandung punya apartemen, di Jakarta punya apartemen, di Surabaya punya apartemen, di Semarang punya apartemen. Menandakan istrinya berapa? 1 istrinya. Apartemennya disewain. Sana sini apartemen banyak. Punya kendaraan banyak, mobil, motor banyak. Bukan itu aset berharga. Bukan saham-saham yang ditanam di perusahaan-perusahaan yang maju, bukan itu. Justru hal-hal duniawi yang kita miliki di sana sini itu akan memberatkan kita di hari kiamat. Kan konsep harta benda manusia itu, kita yakin sebagai muslim meyakini harta kita yang haram pasti akan diazab, harta kita yang halal pasti akan kena hisab, kan gitu. Semua kena hisab jelas. Tetapi yang haram akan plus diazab. Makanya gak heran, gak aneh ketika Rasulullah menjelaskan bahwa yang paling dahulu masuk surga, ahli surga yang paling dulu masuk surga adalah al-fuqara wal masakin, orang-orang fakir dan miskin. Tentunya fakir miskin yang ahli surga, yang beriman, yang bertakwa, yang saleh. Mendahului al-aghniya, mendahului orang-orang kaya. Walaupun orang-orang kaya banyak yang masuk surga, tetapi terdahului oleh orang-orang fakir dan miskin. Subhanallah. Dan tadi aset berharga yang sebenarnya bagi para orang tua adalah keberadaan anak saleh dan salihah. Anak saleh itu 2 hal ya. Ketika dia berdoa kebaikan kepada Allah untuk orang tuanya, maka ini akan mengalirkan pahala yang terus mengalir walaupun orang tuanya sudah wafat. Yang kedua, ketika sang anak beramal soleh, di mana dia beramal soleh karena saham, didikan dan contohan, ajaran dan ajakan dari orang tuanya. Jadi enggak serta merta kalau anaknya soleh beramal langsung mengalirkan pahala, enggak. Tergantung apakah orang tuanya ikut mendidik atau tidak. Orang tuanya memberi contoh atau tidak. Kalau orang tuanya hanya sekadar nyari fulus, anaknya simpan di pesantren, simpan di mahad, simpan di sekolah islami, jadi anak soleh, mereka beramal soleh, dan di sini orang tua tidak ada keikutsertaan, tidak ada andil dalam membentuk anaknya menjadi anak soleh, maka tidak ada pahala. Amal soleh sang anak yang akan mengalirkan pahala adalah anak yang di situ orang tuanya membentuk anak menjadi anak yang saleh. Ada andil, ada keikutsertaan. Maka jangan bosan Pak, jangan bosan Bu, untuk kita terus mengajak dan mencontohkan kepada anak kita. Nah, ayo sholat bareng. Yang laki-laki ajak ke masjid. Kalau perlu ketika wudu, ayo wudu bareng. Yuk Bapak ajari wudu yang benar. Lihat ya Bapak wudu yang benar seperti ini. Ini kata Rasulullah. Yuk sholat bareng. Dan ketika sholat, diperhatikan ya, apakah sholatnya sudah benar atau tidak. Terus nanti ada perbaikan kualitas ya, dan seterusnya. Termasuk amal-amal yang lain, masalah menutup aurat ya, baca Quran, sedekah, berbagi, peka terhadap makhluk-makhluk Allah yang ada di sekitarnya, dan seterusnya. Ajakan dan beri contoh, ajari dan beri contoh.
Karena ketika kita di situ menanam saham, ada andil, ada keikutsertaan dalam membentuk dan mendidik anak kita menjadi anak yang saleh. Ketika nanti kita sudah wafat, anak kita beramal saleh, karena sebab kita yang mengajari, kita berhak mendapatkan pahala yang mengalir. Sama seperti ketika dia berdoa kepada Allah, doa kebaikan untuk orang tuanya, pahala terus mengalir walaupun orang tuanya sudah wafat. Lanjut membaca hadis keempat di bab al-muraqabah ini. Kata Anas bin Malik, qala, ia berkata, innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqu fi a'yunikum minasy-sya'ar. Anas bin Malik mengatakan radhiyallahu anhu, innakum, sesungguhnya kalian, la ta'maluna, sungguh akan mengerjakan amalan-amalan hiya, yang mana amalan-amalan tersebut adaqu fi a'yunikum, pada pandangan kalian, pada mata kalian, adaqu, lebih lembut, lebih halus minasy-sya'ar, dari rambut. Kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Padahal dulu kami ketika hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami menganggap amalan-amalan itu sebagai mubiqat, amalan-amalan yang membinasakan, yakni dosa-dosa besar. Ini yang akan terjadi, kata Anas bin Malik. Hadis ini rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dan kata Imam An-Nawawi, al-mubiqat al-muhlikat. Mubiqat adalah muhlikat, yakni amalan-amalan dosa yang membinasakan pelakunya, dosa-dosa besar yang akan membinasakan pelakunya dunia akhirat. Wal'iyadu billah. Perhatikan jamaah rahimakumullah. Anas bin Malik Abu Hamzah radhiyallahu anhu mengatakan, sekarang kalian, ini di zaman Anas ya, di zaman Anas, masih jauh dengan zaman kita sekarang, tahun 1443, tapi sudah terjadi. Artinya di zaman kita lebih mengerikan lagi keadaannya. Na'udzubillah. Kata Anas, di mata kalian ada amalan-amalan yang kalian anggap itu ringan, sepele, remeh, lebih lembut, lebih halus dari rambut. Artinya sepele, tetapi kalian mengerjakannya. Padahal dulu di zaman Rasulullah, kami menganggap perkara-perkara itu adalah perkara-perkara mubiqat, yang membinasakan, dosa besar. Dan di zaman sekarang semakin terasa, semakin terbukti. Orang melakukan dosa besar cuek-cuek saja, ya kan? Kerjaannya riba, cuek, bahkan bangga. Anaknya buka aurat, anaknya gak sholat, bahkan dia pun gak sholat, cuek, bahkan ya senyum-senyum aja. Na'udzubillah. Banyak orang melakukan dosa-dosa besar di zaman sekarang, tetapi mereka merasa itu sesuatu yang ya lebih remeh dari rambut. Padahal itu mubiqat, muhlikat, akan membinasakan pelakunya dunia akhirat. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Nah, dikaitkan dengan bab muraqabah. Karena kebanyakan manusia sudah hilang rasa muraqabahnya. Mereka tidak merasa diawasi oleh Allah, mereka tidak merasa dilihat oleh Allah, mereka tidak merasa dipantau dan diperhatikan oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga ketika berbuat dosa, bahkan dosa besar, mereka tenang, mereka melakukannya dengan tenang, bahkan melakukannya dengan khusyuk. Jadi khusyuknya bukan di masjid, bukan sholat, tetapi ketika melakukan dosa-dosa. Na'udzubillah. Karena muraqabah ini sudah hilang dari diri mereka. Ihsan itu enggak ada, tingkatan ihsan dalam mereka, dalam diri mereka, dalam ibadah dan amal mereka. Na'udzubillah. Padahal di hadis yang pertama dalam bab ini sudah kita baca hadis Jibril tentang apa itu ihsan. Kata Rasulullah, anta abudallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau langsung melihat Allah, walaupun realitanya engkau tidak bisa melihat Allah di dunia. Yakini Allah selalu melihatmu.
Dan seandainya setiap manusia menjaga muraqabah ini, merasa terus sebagai ODP, orang dalam pantauan Allah Azza wa Jalla, maka dia tidak akan menganggap perkara-perkara dosa yang besar sebagai perkara-perkara receh atau perkara yang remeh dan sepele. Walaupun dia sedang kerja di kantornya, sedang bekerja di perusahaannya, atau sedang di jalanan, di pasar, dimanapun, kalau dia merasa muraqabah selalu diawasi oleh Allah, tidak mungkin dia akan menganggap remeh satu dosa. Karena orang yang beriman itu melihat dosa yang kecil saja itu seperti gunung besar yang akan menimpanya. Dosa kecil saja dilihat dan dianggap seperti gunung besar yang akan menimpanya. Dia ketakutan. Tetapi orang munafik dan orang kafir melihat dosa besar bahkan itu dianggap seperti lalat. Cuman lalat, hinggap di hidung, ditepis, kabur lalatnya. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis yang keempat. Dikarenakan tidak ada muraqabah, maka orang-orang mereka menganggap remeh, menganggap sepele dosa-dosa, bahkan dosa-dosa besar yang membinasakan. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, contoh yang sekarang banyak terjadi ya di zaman sekarang, padahal Syekh Muhammad Al-Utsaimin sudah wafat ya beberapa tahun yang lalu, beberapa belas tahun yang lalu. Beliau sudah membuat percontohan di antara amalan yang dianggap remeh, dosa yang dianggap remeh, dan itu dilakukan oleh banyak kaum muslimin adalah meninggalkan sholat berjamaah. Meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Ini contoh dalam hadis tadi. Kalian memandang itu perkara sepele, lebih halus dari rambut. Padahal dulu di zaman Rasulullah, kalau dilakukan dosa itu dosa yang membinasakan, dosa besar. Coba lihat, kalau di Masjid Baitur Rahmah insya Allah aman ya. Kalau di Cileunyi sana Pak, di Cileunyi sana ada masjid, itu yang adzan Bapak Fulan, yang iqamah Bapak Fulan, yang jadi imam ya dia juga, yang jadi makmum dia juga. Kadang ada makmum tambahan, itu pun masbuk. La haula wala quwata illa billah. Makanya ini banyak masjid-masjid yang kalau dilihat isinya ini senior semua. Senior semua. Yang mungkin harus dibikin komunitas. Komunitas jamaah senior, KJS. Yang memakmurkan masjid ya. Ya, KJS, komunitas jamaah senior. Karena coba lihat sekarang, ini majelis ilmu ini dari maghrib sampai isya, mana anak kecilnya, mana anak mudanya, mana remajanya? Oh, di sana Ustaz lagi sibuk. Sibuk apa? Main handphone, main game. Oh enggak, Ustaz belajar online. Iya, judulnya belajar online. Pas dibuka, mabar, main game bareng. Na'udzubillah. Ini tugas kita jamaah. Bagaimana kita mengembalikan generasi umat Islam dari yang masih kecil sampai yang seniornya. Ayo kita ajak ke masjid lagi. Kita ajak untuk tidak meremehkan dosa sekecil apapun. Kita ajak untuk betul-betul bertauhid dan takut kepada Allah di setiap tempat dan keadaan. Ini yang bisa kita bahas ya. Semoga Allah memberkahi perkumpulan kita, dan semoga Allah menjaga serta memberkahi keluarga kita dimanapun kita berada bersama mereka. Allahumma amin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.